Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita tahu di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk P3K Guru tahun 2022 ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya terkait dengan catat ya untuk tanggal dan waktunya ini untuk cara memilih formasi bagi pelamar umum ya, atau yang sering kita sebut sebagai P4 ya. Nanti kita juga akan bahas bagaimana ketika formasi, lokasi tes dan juga IPK kosong, apakah nanti bermasalah di dalam seleksi P3K Guru apa tidak. Nah, tentunya yang paling terakhir teman-teman, jangan lupa untuk resume ya, karena ini adalah terakhir untuk pendaftaran SSCASN bagi semua pelamar, baik itu P1, P2, P3 maupun P4. Nah, tentunya kita akan fokus untuk pelamar umum nantinya. Untuk pelamar umum ya, nanti akan memilih jabatan ya, misalkan guru fisika, guru kimia, matematika dan seterusnya, dan juga nanti untuk bagaimana cara memilih lokasi formasinya ya, nanti misalkan di SMK mana, di SMA, di SD ataupun di SMP. Nanti kita akan bahas terkait dengan hal ini. Terus mungkin bagi kalian ya, jadi pastikan ya bahwa kalian sudah yang bagi pelamar umum yang bisa melanjutkan di SSCASN atau mendapatkan formasi ya, tentunya silahkan mencetak untuk kartu pendaftaran ASN-nya ya. Nah, pastikan sebagai kategori pelamar umum dan sini untuk formasi jabatannya kosong ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara memilih formasinya. Terus yang seharusnya ya, jadi harusnya seperti ini ya untuk formasi umum. Nanti untuk formasi jabatannya ya, misalkan di sini ahli pertama ya, misalkan untuk guru TKJ ya, misalkan di SMKN 1 Mojo dan seterusnya ya. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan hal ini. Nah, tapi yang fokus kita ya, nanti kita akan bagaimana sih cara memilih formasinya pada pelamar umum ketika teman-teman saat ini ya mencetak kartu pendaftarannya, di sini belum ada untuk formasi jabatannya ya. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai ya. Jadi silahkan dicatat untuk tanggal dan waktunya untuk memilih formasi khusus bagi pelamar umum ya. Yang pertama kita flashback lagi ya, karena ini masih banyaknya mungkin teman-teman yang belum paham ya, bahwa untuk kategori pelamar ya dalam rekrutmen P3K Guru tahun 2022 itu terbagi menjadi 4 kategori ya. Yang pertama ada pelamar prioritas 1 ya, pelamar prioritas 2 dan juga pelamar prioritas 3 ya. Yang terakhir adalah untuk pelamar umum ya. Fokus untuk pelamar umum yaitu adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek, dan juga pelamar yang terdaftar di Dapodik ya. Ini bagi untuk yang di sekolah negeri maupun yang di sekolah swasta. Paham ya? Terus yang berikutnya ketika kalian mencetak kartu pendaftaran SSCASN ya, di sini untuk pelamar umum ya, tentunya untuk kategori umum di sini belum bisa memilih formasi jabatannya. Nah, ini bagaimana cara memilih formasi jabatannya ya. Kalau kita lihat seharusnya untuk formasi jabatan itu ada misalkan di ahli pertama ya, misalkan ada guru TKJ, guru kimia dan seterusnya, dan di sini nanti juga ada untuk lokasi sekolahnya di mana kalian memilih formasi tersebut. Nah, sebelum kita membahas terkait di sini, yang pertama ya, yang kita perlu pahami adalah untuk pelamar umum ya, di sini bagi yang bisa melanjutkan ya di laman SSCASN, tentunya silahkan diresum ya sampai dengan hari ini dan pastikan kalian sudah mencetak kartu pendaftarannya. Yang bisa melanjutkan sebagai pelamar umum tentunya ini di daerahnya yang masih ada formasinya ya. Jadi yang ada formasi tentunya bisa melanjutkan atau bisa mencetak kartu pendaftaran calon ASN-nya. Tetapi bagi yang seperti ini ya, sebagai status prioritasnya sebagai pelamar umum, tetapi ketika ada informasi ketika formasi untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi ini, tentunya kalau ada notifikasi seperti ini berarti kalian tidak bisa mengikuti seleksi di P3K Guru ya. Jadi artinya kalian memang di instansi kalian ya atau di daerah kalian tidak ada formasinya. Nah, ini seperti yang kita pahami ya, bahwa untuk alur seleksi atau mekanisme seleksi di PPK Guru ya di tahun 2022 ini adalah yang pertama adalah di prioritas 1 ya, adalah untuk penempatan lulus passing grade. Nah, ini jika masih ada formasi tentu akan dibuka lagi untuk yang kedua, kesesuaian atau verifikasi atau observasi
Nah, ini kalau masih ada formasi lagi lah, baru kita masuk di sini ya, di pelamar umum ya. Itu ada honorer negeri, lulusan WPG, dan juga ada guru swasta maupun negeri yang terdaftar di Dapodik. Nah, tentunya bagi yang di sini yang di poin 3 ini ya, kalau masih ada formasi ya, tentunya dia bisa mencetak kartu pendaftaran, jadi di SSCSN bisa melanjutkan pendaftaran. Tetapi kalau di poin 3 ini sudah tidak ada formasi ya, tentunya kalian tidak bisa melanjutkan pendaftaran alias tidak bisa mengikuti untuk P3K Guru di tahun 2022 ini. Paham ya? Oke, kalau sudah paham sampai di sini, sekarang kita lanjut ya. Sebelum memilih formasi, tentunya kalian harus paham dulu terkait dengan jadwal pelaksanaan ya. Nanti kalian bisa cek di sini untuk jadwal seleksi guru PPK tahun 2022. Nah, untuk fokus untuk di poin pemilihan formasi teman-teman, nah itu ada di poin 11 ya. Nah, ini poin 11. Nah, poin 11 ini jelas ya bahwa pengumuman dan pemilihan formasi ya. Nah, pengumuman dan pemilihan formasi ini jika pengumuman dan pemilihan formasi ini ya untuk pelamar umum ya. Jadi untuk memilih formasi dan lokasi kerjanya itu adalah di tanggal 14 sampai dengan 18 Desember 2022. Nah, tentunya ini setelah ya pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3 ya. Jadi sesuai dengan skemanya ya, bahwa satu adalah guru lulus PG, yang kedua adalah untuk yang kesesuaian ya, ini untuk yang P2 atau P3 ya, guru tenaga honorer kategori 2 maupun guru honorer di sekolah negeri yang bekerja lebih dari atau kurang dari 3 tahun. Kalau ini sudah selesai, baru dilanjutkan dengan pemilihan formasi dan pengumuman formasi untuk yang pelamar umum atau masuk di kategori 4 atau umum ya. Nah, di sini ingat ya bahwa untuk pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum itu adalah tanggal 14 sampai dengan 18 Desember 2022. Paham ya? Jadi bukan saat ini. Tapi saat ini yang perlu kalian selesaikan itu adalah ini ya. Jadi pendaftaran seleksinya ya sampai dengan 13 November 2022 ini untuk semuanya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut bagaimana cara untuk memilih formasinya ya. Nanti ya ini untuk tanggal 14 sampai dengan 18 Desember 2022. Dan ini kita berikan simulasinya. Mungkin nanti saat tanggal itu mungkin nanti ada beberapa yang berbeda. Itu tentu tidak jadi masalah ya. Yang penting alurnya adalah sama untuk pemilihan formasi untuk pelamar umumnya. Oke, yang pertama untuk kartunya ini silahkan diselesaikan ya. Nanti di sini tentu untuk formasi jabatan di sini masih kosong ya. Ini tidak jadi masalah ya karena memang belum saatnya untuk memilih formasi. Terus nanti untuk akreditasi ini kosong juga tidak masalah ya. Nanti program studi, nah ini seharusnya ini muncul ya untuk program studinya. Tapi nanti teman-teman bisa update kembali saat pemilihan formasinya. Terus untuk yang IPK ya, misalkan ada IPK yang kosong karena ini tidak ada IPK-nya ya. Jadi karena memang untuk P3K Guru, ini untuk IPK ini misalkan kosong tidak jadi masalah teman-teman ya. Karena memang untuk P3K Guru ini tidak mensyaratkan IPK ya. Jadi tidak ada masalah ketika nanti teman-teman cetak kartu pendaftaran ASN-nya atau setelah resum ini EPK-nya tidak muncul atau nol atau strip itu tidak jadi masalah. Paham ya? Terus untuk formasi jabatan kosong juga tidak masalah ya, karena memang belum saatnya untuk memilih. Oke, ini kita simulasikan ketika nanti tanggal 14 ya, tanggal 14 sesuai dengan jadwalnya untuk pemilihan formasi ya di poin 11 ya. Ini untuk pemilihan formasi untuk pelamar umum. Yang pertama seperti biasa silahkan login di laman SSCSN ya. Klik di sini ada tombol login, masukkan username dan passwordnya ya. Nanti silahkan cek di biodata. Terus jenis seleksi lah teman-teman nanti fokus di sini ya untuk formasi pemilihan formasi tentunya sesuai dengan linearitas kalian ya. Nanti dilanjutkan dengan riwayat dan karena kalian sudah mengisi riwayat ya, dokumen juga sudah. Nanti teman-teman tinggal langsung masuk ke resume setelah memilih formasinya. Paham ya? Nanti berikutnya kita pilih formasi ya. Jenis seleksi tentunya semua P3K Guru. Nah, ini untuk status data di Dapodik. Tentunya data ini diambil dari verbal ijazah ya. Jadi untuk jenis seleksi kita lewati. Nah, sekarang kita masuk di poin formasi ya. Nanti di formasi tentunya ini bagi instansi atau daerah yang formasinya masih ada atau tersedia. Jadi untuk pelamar umum bisa mengajukan pendaftaran dan pada waktu tanggal 14 sampai 18 ya ini bisa memilih formasinya. Yang pertama pendidikan ini disesuaikan dengan ijazahnya ya. Ijazahnya apa? Misalkan S1 Ilmu dan Teknologi Pangan ya, ini sesuai dengan verbal ijazahnya. Terus jabatannya, nah ini kalian mau memilih linearnya apa ya, sebagai guru apa. Terus nanti lokasi formasinya di mana ya, mau memilih
di SMA, SMK ataupun di SMP ya, ataupun mungkin di SD. Nah, terus berikutnya di sini ya pendidikan, dan ini jabatannya bisa dipilih ya, misalkan ahli pertama guru agribisnis pengolahan hasil pertanian, atau mungkin ahli pertama guru agribisnis tanaman perkebunan. Jadi yang ditampilkan di jabatan ini adalah jabatan-jabatan yang linier ya dengan prodi atau jurusan kalian. Ya, paham ya? Terus berikutnya IPK bisa diisi, nomor ijazah, tahun lulus, dan seterusnya ya. Ini bisa diisi seperti biasa ya. Nanti kalau IPK-nya di resume kosong itu tidak jadi masalah. Sekali lagi untuk IPK ini tidak menjadi syarat di dalam P3K guru ini. Nah, setelah memilih semuanya teman-teman nanti akan tampil seperti ini ya. Jadi jabatan sudah dipilih, sekarang kita akan memilih lokasi formasi. Nah, tentunya untuk lokasi formasi ini adalah kita kasih contoh misalkan untuk yang SMK, tapi nanti di sini tentu tampilnya sesuai dengan daerahnya ya. Bisa tampil di SD ya, SD mana, SMP, SMA ataupun yang lainnya ya, sesuai dengan di daerah kalian masing-masing. Setelah memilih jabatan dan lokasi formasi ya, tentunya nanti di sini akan muncul ya pendidikannya, terus jabatannya. Ya, misalkan kita memilih ahli pertama untuk guru agribisnis pengolahan hasil pertanian, misalkan untuk lokasi formasinya misalkan di SMKN 1 Grogol. Terus untuk data lainnya bisa disesuaikan sesuai dengan isian yang ada. Nah, kalau sudah teman-teman bisa next ya. Di sini nanti ada tombol next atau selanjutnya. Nah, di sini nanti bisa kemarin teman-teman cek lagi untuk dokumennya. Tentunya dokumen tidak perlu mengupload lagi ya, karena dokumen sudah kalian upload untuk hari ini. Paham ya? Berikutnya nanti masuk di resume ya. Setelah dokumen dicek, masuk ke dalam resume ya, tentunya kalian harus melakukan resum. Nah, setelah di resume ya seperti biasa, silahkan dicentang kembali semuanya. Kalau sudah, teman-teman bisa mengakhiri untuk proses pendaftaran pemilihan formasinya. Nah, kalau sudah teman-teman seperti biasa ya, silahkan cetak untuk kartu pendaftaran CASN-nya, yang mana nanti cetak kartu yang kedua ini nanti sudah ada formasi jabatan dan juga lokasi di mana kalian akan memilih formasi tersebut. Nanti contoh tampilan adalah seperti ini ya. Nah, di tampilannya seperti ini. Nah, nanti di sini sudah ada ya formasi umum P3K guru, terus di sini ada formasi jabatan ya. Formasi jabatannya di sini misalkan ahli pertama untuk guru agribisnis pengolahan hasil pertanian, ini di lokasinya formasi yang kalian pilih misalkan di SMKN 1 Grogol ya. Nah, sekali lagi teman-teman perlu diingat ya, bahwa jangan lupa untuk pemilihan formasi ya, tentunya harus melihat dulu apakah di daerahnya itu masih ada sisa formasi apa tidak. Kalau bisa pelamar umum bisa melanjutkan pendaftaran di SSCASN, dan nantinya ya terakhir di poin 14 ya, di poin 11 nanti pelamar umum itu bisa memilih formasi ya, seperti yang kita jelaskan nanti di tanggal 14 sampai 18 Desember 2022, tentunya setelah P2 dan P3 selesai. Cukup sekian saja teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.